atau manusia membantu manusia muncul kembali setelah sempat terhenti pada Agustus 2014 lalu. Bahkan dalam kemunculannya kali ini, manajemen MMM beriklan di media massa. Sebenarnya bagaimana status hukum MMM ini? Berikut liputannya. Maaf ya Pak, jadi belum sempat dandan. Bapak kan tahu sendiri, kompor kita aja kecil, jadi masaknya agak lama. Manusia membantu manusia atau MMM kini menjadi pembicaraan. Pasalnya, komunitas ini sudah memasang iklan di media massa dan mengajak warga untuk bergabung di komunitas sosial keuangannya yang menjanjikan para anggotanya bisa saling membantu lewat sejumlah dana dan memperoleh keuntungan hingga 30%. Di situs resminya, MMM dikatakan sebagai komunitas People Help People atau singkatan dari Mavrodii Mondial Money Box. Komunitas ini diciptakan oleh warga Rusia bernama Sergei Mavrodii. Mengapa MMM menjadi pembicaraan khalayak? Karena OJK menilai MMM tak memiliki status hukum. Sebab MMM ini tidak termasuk ke dalam jenis perbankan, arisan, koperasi, ataupun jenis investasi lainnya. Pada Oktober 2014 lalu, Kementerian Perdagangan bersama jajarannya telah mengundang manajemen MMM untuk bertemu agar bisa memberikan penjelasan mengenai MMM. Namun, tak ada pihak MMM yang hadir. Tapi pergerakan dana itu tidak pasti. Yang kita selalu kasih edukasi kepada masyarakat adalah bahwa satu, mereka memang mengatakan bukan bisnis, tapi menjanjikan ada manfaat 30% per bulan. Gitu kan ya. Nah, kita mendidik masyarakat supaya cobalah logis terhadap tawaran itu. Memang tidak ada kewajiban kegiatan seperti itu izin ke OJK. Ya. Tapi kita melihat bahwa apa yang dilakukan ini bisa jadi nanti belakangan bisa merugikan orang yang terlibat di dalamnya. Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati sebelum berinvestasi agar tak terjebak investasi bodong. Ngambil instrumen dari perusahaan yang nggak ada izinnya, instrumennya nggak ada izinnya, itu Anda risk-taker bener. Nah, boleh nggak jadi risk-taker? Boleh, asal Anda ngerti. Ya kan? Nah, karena risk-taker biasanya returnnya juga tinggi. Nah, kayak MMM ini arisan, walaupun MMM ini ada dua profesi. Bagaimana kok OJK melihat ini? OJK akan melihat bahwa karena masyarakat pengadunya ke OJK, karena tidak diberikan izin oleh OJK, maka jelas bodong. Dalam investasi, selain memastikan izin dari jasa keuangan, masyarakat juga harus memeriksa apakah instrumen keuangan ditawarkan juga memiliki izin dari OJK. Jangan hanya berpatokan pada tawaran keuntungan yang terkesan menjanjikan. Tim Liputan, Metro TV. Ya, selain OJK yang sudah berusaha untuk mencari keterangan, Metro TV juga sudah mencoba untuk menghubungi pengelola MMM sejak Sabtu lalu, namun tidak ada yang bersedia memberikan keterangan ya. Ya, sementara itu pemirsa, Polda Metro Jaya hingga kini juga belum bisa memastikan apakah MMM atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan manusia membantu manusia ini termasuk dalam kategori penipuan atau investasi bodong karena ditemui di Bandung, Jawa Barat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan jika sudah ada laporan dari masyarakat. Sebuah praktek perbankan tentu harus di dalam praktek pengumpulan dana dari nasabah itu sudah masuk dalam kategori bank ya. Kalau tentunya otoritas Bank Indonesia dan OJK yang melakukan pengawasan utamanya terhadap berkembangnya MMM ini, sehingga kami tentu menunggu nanti dari Bank Indonesia maupun OJK bagaimana praktek MMM ini, apakah ini bagian dari praktek perbankan atau bukan, tentu akan dinilai oleh OJK maupun BI. Dan kita tentu Polda Metro dalam hal ini menunggu apakah ada laporan tentang penipuan yang akan kita tentu akan melakukan. Ya, lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai komunitas MMM ini? Kita ikuti bersama. Belum tahu, selama ini belum pernah dengar ya. Sekarang sudah banyak investasi-investasi yang istilahnya bodong nih Pak, ada kekhawatiran ya? Kekhawatiran kalau kita waspada, hati-hati, teliti, saya kira tidak perlu, tapi tetap. Ya kalau ada uang beli perkebunan itu aja. Tapi
Tapi kalau investasi untuk seperti dia uang ya yang ditaruhkan di satu tempat, saya tidak ada. Investasi semua itu tidak semuanya bagus ya, tapi ada yang malah merugikan masyarakat kita. Jadi kalau saya secara pribadi tidak pernah tertarik itu, tapi saya lebih saya nggak begitu paham ya, gitu. Tapi kalau investasi bodong dari beberapa ya yang saya ketahui ya memang itu benar-benar sangat merugikan masyarakat ya, banyak lah model investasi yang nggak jelas gitu Mbak. Saat ini kan Pak, berarti banyak investasi yang Pemirsa, tim Satuan Khusus Anti